Secara naluriah, semua manusia menginginkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Beberapa cara dari mulai yang ideal sampai yang pragmatis mereka tempuh untuk mencapai tujuan itu. Walaupun mereka memiliki cita-cita hidup yang sama, tetapi cara mereka mewujudkannya seringkali berbeda. Bahkan tidak jarang saling berlawanan. Dalam konteks jenis pencarian ekonomi misalnya, para pedagang merasa bahagia dengan pekerjaannya. Bagi petani, pedagang merupakan jenis pekerjaan yang melelahkan, berbeda dengan bertani. Dapat dikerjakan dengan santai, tidak dikejar target, dan pada saatnya tinggal menunggu panen. Berbeda lagi dengan para guru yang menganggap pekerjaannya lebih mulia dan mencerdaskan. Dan banyak lagi cara-cara lain yang dijalani manusia. Namun, semuanya satu dalam tujuan, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dalam konteks yang lebih implisit, cara manusia mencapai kesejahteraan itu tidak jarang sangat bertentangan dengan cara manusia lainnya. Sesuatu yang menurutnya baik dan menguntungkan, belum tentu baik dan menguntungkan bagi orang lain. Sesuatu yang rasional belum tentu dapat diterima kalau orang lain. Misalnya sebagai seorang pedagang memberikan bandrol yang sangat tinggi bagi sebuah produk, bagi penjual hal tersebut wajar dan masuk akal, tetapi belum tentu bagi pembeli atau penjual lainnya. Di sisi lain, terdapat pula seorang pelaku usaha yang merasa puas atas apa yang dilakukannya ketika ia menetapkan harga secukupnya kepada konsumen. Baginya, itu rasional, tetapi bagi kebanyakan orang bisa dianggap sebagai tidak rasional. Ini terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam perilaku mereka untuk memenuhi kebutuhan akan kesejahteraannya. Unsur perilaku manusia muncul sebagai bagian dari aplikasi naluriah manusia untuk mencari kesejahteraan hidup, sehingga itu harus diwujudkan melalui aktivitas. Perilaku ini tentu merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya, yang berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir, dan juga ideologi. Istilah pilihan merupakan hal yang wajar pula, sebab manusia punya rasa, idealisme, dan kecenderungan-kecenderungan serta ukuran-ukuran tertentu yang menjadi standar dalam membentuk hidupnya. Pilihan ini juga tergantung pada apa yang ada di balik pelakunya. Sedangkan istilah alat pemuas yang terbatas atau kelangkaan sumber daya mengandung makna ambigu. Bisa iya, bisa juga tidak. Relativity is an attribute of scarcity. Namun, dalam konteks tujuan manusia mencari kekayaan dapat menjadi spirit untuk mendorong manusia mencapai kekayaan dengan secepatnya. Pendek kata, istilah yang terakhir ini yaitu mengimplikasikan adanya target tertentu yang harus dikejar para pelaku ekonomi. So, jika ada dua orang punya uang 1 miliar, yang satu memilih untuk menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, dan yang kedua memilih untuk membelanjakannya seperti membeli mobil, perhiasan,
traveling, dan lain-lain. Maka, rasionalitas dalam hal ini sangat tergantung pada apa yang menjadi tujuan seseorang. Jika ia memilih untuk mencari kekayaan, maka orang tersebut akan menjadikan uangnya sebagai modal. Tetapi, jika orang tersebut ingin mendapatkan kepuasan, maka ia akan membelanjakannya. Sekali lagi, rasionalitas dalam hal perilaku ekonomi sangatlah tergantung kepada tujuan yang dipilihnya. Namun, pembahasan kita belum selesai sampai di sini. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.